Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosomal biasanya disebut aberasi. Definisi anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kondisi kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal. Ketidaknormalan bentuk sel ini terjadi karena berkurangnya pasokan darah yang sehat dan kaya oksigen ke seluruh tubuh. Saat tubuh berada dalam kondisi sehat, bentuk sel darah merah adalah bundar dan elastis atau lentur, sehingga sangat mudah bergerak di pembuluh darah. Namun, saat seseorang mengalami anemia sel sabit, sel darah merah akan berbentuk seperti sabit, kaku, dan sangat mudah menyumbat bagian pembuluh darah kecil. Hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya pasokan darah yang sehat yang kaya oksigen. Anemia sel sabit merupakan suatu kelainan pada darah akibat perubahan asam amino ke-6 pada rantai protein globin B. Hal ini menyebabkan terbentuknya hemoglobin S atau HbS dan perubahan bentuk sel darah merah menjadi serupa dengan sabit. Selanjutnya yaitu mutasi pada anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan kelainan yang disebabkan oleh mutasi gen. Mutasi terjadi pada kromosom nomor 11 pada kodon ke-6, rantai protein globin beta. Perubahan kodon yaitu dari kodon GAA menjadi kodon GUA. Asam amino dari glutamat menjadi asam amino valin. Penyebab anemia sel sabit. Anemia sel sabit terjadi karena mutasi gen yang diwariskan oleh kedua orang tua. Keduanya harus memiliki kelainan genetik tersebut. Pewarisan genetik ini dikenal dengan istilah autosomal resesif. Apabila anak hanya mewarisi salah satu mutasi gen atau hanya salah satu dari kedua orang tua, kondisi anemia sel sabit tidak akan terjadi. Meski begitu, anak akan memiliki sifat membawa atau carrier mutasi dari gen penyebab anemia sel sabit dan bisa mewarisi kondisi tersebut kepada keturunan berikutnya. Gejala anemia sel sabit: 1. Merasa cepat lelah, 2. Jantung berdebar, 3. Organ limpa membesar, 4. Lengan dan tungkai membengkak dan nyeri, 5. Penyakit kuning, 6. Tumbuh kembang bayi terhambat, 7. Gangguan penglihatan akibat kerusakan retina, 8. Nyeri pada dada, perut, serta sendi dan tulang. Ada beberapa pengobatan untuk anemia sel sabit. Yang pertama, pemberian obat-obatan, misalnya obat antibiotik, pereda nyeri, dan hidroksiura. 2. Transfusi darah. Pengidap anemia sel sabit bisa mendapatkan donor sel darah merah lewat transfusi darah. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan menurunkan resiko stroke yang rentan terjadi pada pengidap anemia sel sabit. Yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang dilakukan untuk mengganti sumsum tulang pengidap dengan memproduksi sel-sel darah merah sehat. Yang keempat, identifikasi resiko stroke. Pengidap anemia sel sabit beresiko lebih besar mengidap stroke. Maka itu, dokter menggunakan mesin ultrasound untuk deteksi dini stroke. Selanjutnya, yang kelima, vaksinasi. Anak pengidap anemia sel sabit perlu mendapatkan vaksinasi untuk mencegah infeksi penyakit lain, misalnya vaksin pneumokokus dan influenza.